ketika Yesus berkata kepada, beri aku minum, kalau saja engkau tahu. Menapa hari-hari hidup kami, ya Tuhan, terlalu banyak jejak yang tak menyenangkan hatimu tertinggal di sana. Tapi bersyukurlah kami, karena engkau tidak memperhitungkan kesalahan-kesalahan yang ada, karena kami akan tiada. Justru kau menyatakan kasih-Mu di atas kayu salib untuk kami. Justru kau menyatakan kasih-Mu ketika rela datang ke dunia hina ini, terlahir sebagai anak manusia. Ya Tuhan yang mulia, tolonglah kami memasuki sepanjang Desember ini dengan mengawali di perjamuan yang kudus ini, supaya sungguh kami boleh mempunyai persiapan yang utuh menikmati persekutuan pribadi dengan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami, memampukan kami. Terpujilah Engkau. Amin. Silakan duduk, saudaraku yang kekasih. Kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Injil Yohanes pasal yang keempat. Dan kita membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saya akan baca 1, saudara-saudara baca 2, kita bergantian terus hingga selesai. Dari kitab Injil Yohanes pasal 4, Yohanes 4, 1 sampai 14. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Syikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku hidup. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Sumber hidup yang kekal. Perjalanan menarik, saudara, ketika seorang rabi dan Yahudi melintasi Samaria. Sesuatu yang tidak lazim karena orang-orang Yahudi memandang rendah orang Samaria sebagai pendosa. Pemungut cukai adalah orang berdosa, lepas dia mau bikin dosa atau tidak, itu menempel pada dirinya. Orang Samaria adalah orang berdosa, itu stempel yang tidak bisa lekang dari hidupnya. Kemudian para penyamak kulit atau pekerjaan-pekerjaan seperti mengerjakan, kalau kita istilahkan sekarang, salon dan lain sebagainya, mereka adalah orang-orang berdosa. Itulah klasifikasi yang sudah dibuat di dalam tradisi Yahudi. Maka mereka memandang rendah Samaria, termasuk melewati menginjak tanah Samaria adalah keberdosaan mereka. Yang dilakukan Yesus adalah pelanggaran. Pertama, ia sebagai rabi sudah melewati tanah Samaria, menginjakkan kakinya di tanah najis itu. Tetapi itu dilakukannya.
Saudara-saudaraku yang kekasih, kemudian yang kedua, bukan saja menginjakkan kakinya, tetapi Yesus telah membuat celah lainnya menurut ukuran Yahudi. Dalam kerabian, di mana ia berbicara dengan seorang perempuan, karena seorang rabi dilarang berbicara dengan seorang perempuan di tengah jalan, apalagi berdua. Maka tradisi itu sudah dilanggar oleh Yesus Kristus sang rabi, sekalipun perempuan itu perempuan Yahudi. Aspek yang ketiga, pelanggaran semakin mendalam, karena perempuan itu bukan perempuan Yahudi, melainkan perempuan Samaria di tanah Samaria. Maka tiga hal telah dilanggar oleh Yesus Kristus sekalian. Menginjak tanah Samaria, berbicara dengan perempuan, dan perempuan itu perempuan Samaria, genaplah kesalahannya. Andai kata ia terjebak pada sebuah tradisi, maka celakalah kita, karena tidak akan ada orang yang bisa menerima kasih karunia-Nya. Bagi saya, simbol ini mau menunjukkan betapa ukuran Kristus, ukuran Allah yang di sorga, mempunyai ukuran tersendiri yang unik, yang memungkinkan kita mengalami, yang memungkinkan kita menikmati kasih karunia-Nya. Kalau saja ukuran dunia yang dipakai, maka celakalah kita. Karena itu menjadi satu bagian yang paling penting dalam hidup ini adalah bagaimana personal relationship kita dengan Tuhan itu. Itu sebab saya sangat suka ketika Mazmur berkata, berbahagialah orang yang tidak dihitung pelanggaran-pelanggarannya. Karena itu menjadi tidak terlalu penting siapa kamu di waktu yang lampau, tapi penting siapa engkau saat ini di hari-hari hidupmu. Hitam engkau di waktu yang lampau, dia akan membuatnya menjadi putih seperti salju. Perubahan drastis karena cinta kasihnya yang luar biasa itu. Saudara-saudara, Yesus melanggar tradisi-tradisi hanya untuk mengekspresikan cinta kasih. Bukan berarti kita tidak menjadi orang yang berbudaya dalam hidup kita, tapi tradisi-tradisi yang salah yang harus dimurnikan. Ini menjadi perkelahian sengit bagi kita, saudara-saudara. Kemudian kita menatap seorang perempuan Samaria. Kita membaca sampai ayat 14 dan kita tidak akan sampai ke bawah pada bagian yang terakhirnya. Bagaimana perempuan Samaria itu menjadi seorang yang dibongkar kehidupannya oleh Tuhan. Ternyata Yesus menabrak, melintasi daerah Samaria sebagai seorang rabi Yahudi. Yesus berbicara dengan seorang perempuan di tengah jalan, dan dia berbicara dengan perempuan Samaria. Perempuan Yahudi saja pun dia tidak boleh bicara. Sekarang perempuan Samaria, saudara, pertama, suka atau tidak, era itu adalah era diskriminasi, dilahirkan sebagai sebuah perempuan. Ada seorang rabi dengan sengit berkata, adalah kesalahan lahir sebagai seorang perempuan. Ini kalimat rabi Yahudi yang begitu merendahkan hakikat seorang perempuan. Rabi Yahudi adalah sebuah kesalahan dilahirkan sebagai seorang perempuan. Sehingga anak-anak kalau lahir anak pertama perempuan itu rasanya orang kurang bergembira. Dan itu bisa kita rekam dalam tradisi kesukuan masa kini. Celakalah jikalau kita masih hidup dalam nuansa seperti itu. Saudara-saudara, dia lahir sebagai seorang perempuan, itu isu gendernya. Lalu, di dalam religinya, dia lahir sebagai perempuan Samaria. Maka makin downgrade lah dia sudah perempuan Samaria. Andai kata dia perempuan Yahudi masih sedikit lebih tinggi, sekalipun tetap di bawah laki-laki. Sekarang dia berhadapan dengan seorang pria Yahudi. Saudara-saudara, ia orang berdosa, ia orang malang, ia perempuan, ia Samaria. Celakanya, hal itu tidak pernah bisa ditutupi oleh perilaku baiknya. Karena memang yang ketiga, ia terbilang seperti pelacur resmi yang menjajakan dirinya dari satu pria ke pria yang lainnya. Itu sebab dia sudah tinggal dengan beberapa pria untuk menyambung hidupnya. Miris. Pada satu kali waktu saya pelayanan di Kupang, lalu kami ngobrol-ngobrol, lalu mereka punya kesulitan luar biasa. Saya memberi seminar kepada para pendeta di sana. Pak Bigman, penjelasan Bapak itu sangat luar biasa. Tapi kami menghadapi persoalan yang juga amat sangat luar biasa. Bagaimana kalau gini, bagaimana kalau gitu. Lalu kita berdiskusi, saudara.
Satu pertanyaan yang menjadi menarik bagi saya ketika satu orang lagi lalu bicara, bagaimana di Kupang pada waktu itu terjadi hal yang sangat mengerikan. Ada seorang wanita dengan 5 anaknya, tapi 5 anak itu dari 5 suami yang berbeda-beda. Dia hanya menyambung hidupnya, sehingga pada waktu itu tidak mengherankan banyak anak-anak yang luka batin sejak kanak-kanaknya, dan mereka menjadi orang-orang nakal dalam perjalanan hidupnya. Umur 7 tahun sudah lari sana sini, 10 tahun sudah jadi anak buah kapal. Saudara bisa membayangkan betapa keras hidup yang dilalui dan menjadi keras banget dia. Saudara-saudara, anak itu bukan anak saya, keluarga itu bukan keluarga saya, mereka bukan jemaat saya. Tapi kalau hatiku tidak gelisah, maka akulah penjahat yang sesungguhnya. Itu sebab bagi saya terlalu sulit dan berat hidup ini kalau melihat ke kiri ke kanan. Dan kalau Tuhan pertontonkan, pasti Tuhan mempunyai maksud di sana, bukan? Hidup bukan soal apa yang saya dapatkan, karena itu sangat menyakitkan kalau hidup ini sangat terpatri kepada dirimu, sehingga persoalan pergumulanmu kau jadikan alasan untuk tidak dekat dengan Tuhanmu. Demi Tuhan yang hidup, jangan pernah hidup seperti itu. Dia, Rabi Yahudi sang suci, datang berdialog dengan perempuan Samaria sang pendosa. Kontras, kalau Yesus melanggar 3 tradisi adalah dari atas turun ke bawah, tapi perempuan ini celaka luar biasa. Dia terhina, yang paling hina di dalam posisinya. Perempuan Samaria dan menjadi pelacur yang menyakitkan. Pertemuan yang tidak pantas, sang suci dan sang hina, itulah perempuan Samaria. Itulah gambaran peristiwa ini, saudara-saudaraku yang kekasih. Dan dia melakoninya. Entah sejauh apa kita sebagai orang Kristen rela untuk downgrade ke bawah demi menjangkau, menjamah mereka-mereka yang ada jauh di sana. Saya sulit untuk merumuskan melayani Tuhan, sehingga saya melangkah satu demi satu. 3 kali saya pergi ke Papua untuk mau lihat tanah. 3 kali pula pulang tidak ada keputusannya. Tanah kita lihat mau bangun sekolah. 3 kali berangkat dengan hati yang tulus untuk mau bikin sekolah, tapi 3 kali fail. 3 kali saya pergi, semua dengan biaya pribadi, karena pantang bagi saya memakai uang yayasan, dan pantang bagi saya berkeluh kesah. Oleh karena itu rasanya, Tuhan ini gimana sih, udah pergi jauh-jauh, capeknya luar biasa. Bahkan yang terakhir kali, kita berangkat malam, sampai pagi di lokasi, di airport, dari airport langsung pergi ke lokasi-lokasi. Itu kurang lebih 1-2 bulan sebelum saya kena serangan. Cukup melelahkan, tapi semangat lebih tinggi dari kondisi fisik. Nggak ada apa-apa. Akhirnya bulan Juni kami merekrut anak-anak, dan kita mendapatkan 9 anak masuk di sekolah kita. Tahun ini kita rekrut lagi, roadshow lagi, tes lagi, ada 15 anak. Juni nanti mereka akan masuk lagi di sekolah kita yang di Kalimantan. Tetapi yang membuat saya terkejut adalah ketika tim kami pulang lalu laporan. Ya, yang dari Papua juga telepon. Begitu saya baca, kesimpulannya sih sederhana saja sebetulnya. Pak, kami rela untuk menghibahkan tanah 10 hektar. Semua kepala suku dan ondo api namanya ya, bagian sub-sub sukunya, tanda tangan saudara. Di Papua itu ngurus surat atau ngurus tanah yang paling susah justru sukunya, bukan pemerintah. Pemerintah itu urusan kecil. Yang paling sulit ini segera selesai. Saya membaca oke, tapi di batinku langsung bergolak. Ketika aku mencari itu, rasanya kok Tuhan tidak kasih. Sekarang aku tidak mencari, lalu Tuhan beri. Tapi kondisi sudah berbeda. Waktu saya mencari, saya belum punya problem dengan elektrik jantung saya.
Sekarang saya sudah punya problem. Rasanya gentar juga. Tuhan, ketika begini kau berikan. Memahami apa yang Tuhan mau itu tidak sederhana, saudara. Tidak sederhana. Hidup ini kita punya setting, maunya begini, selesai begini. Semua kita maunya pasti beres. Tetapi kita harus seringkali menangis karena tidak mampu mengerti apa yang Tuhan mau. Hanya satu yang ku tahu dan itu doaku. Kalau kau berikan ini di kondisiku seperti ini, akan kulakukan apa yang aku bisa. Berarti aku akan lebih capek, paling tidak kalau tidak ada proyek itu. Berarti berbahaya buat kesehatanku, paling tidak kalau tidak ada proyek itu. Tapi demi Tuhan yang hidup, apakah Tuhan tidak bisa menghidupkan aku, bahkan dari gempa bumi sekalipun? Apakah Tuhan tidak bisa menolong aku, bahkan dari api yang membakar aku? Kalau Dia mau, apalah sulitnya. Sehingga aku mulai bergeser. Bukan Tuhan yang menjadi persoalan dan kenapa apa dilakukannya, tapi kitalah sejauh mana percaya akan pimpinannya. Berkelahi dengan batin kita ini, saudaraku. Mengenal Dia bukan mengenal yang sederhana. Karena itu tidak heran ketika perempuan Samaria berdialog dengan Dia, lalu Dia minta air. Lalu perempuan Samaria itu menatap dan berkata, bagaimana mungkin engkau pria Yahudi meminta air pada aku, orang Samaria? Karena itu, ketika Yesus berkata kepadanya, beri aku minum, kalau saja engkau tahu, maka engkau akan meminta kepada aku, dan aku akan memberikan kepadamu air hidup itu. Perempuan Samaria, aku yang punya air, aku yang punya timba, tapi kau ingin memberi aku air yang hidup. Ambillah ke dalam. Bagaimana engkau mau ngambil air itu jika lo tidak ada timba? Betul sekali. Fakta-fakta aktual dalam hidup kita, saudaraku. Bagaimana you bisa makan kalau nggak kerja? Betul juga sih. Tapi apakah ada orang kalau kena cacat dalam hidupnya sehingga tidak bisa kerja, maka dia akan langsung mati dan tidak makan? Saya nggak percaya itu. Engkau tidak akan makan. Mungkin engkau akan kesulitan kalau hidupmu sepanjang jalan adalah ketidakbenaran. Tapi jika hidupmu benar, hidupmu baik, kecelakaan yang membuat engkau tidak bisa apapun, ribuan pertolongan akan Tuhan kirimkan. Itulah pemeliharaan orang benar. Berikan aku air hidup, kata perempuan itu. Bagaimana engkau bisa mendapatkan itu? Dan Yesus berkata padanya, kau tidak mengerti? Jikalau engkau minum air sumur Yakub, engkau akan haus lagi. Jikalau aku memberi engkau air hidup, engkau tidak akan haus lagi. Kalimat ini perlu kita dalami bersama-sama, saudara. Tidakkah kita selalu berkata kita sudah menerima air hidup itu? Tidakkah kita berkata kita bergaul dengan Tuhan itu? Tapi aneh, rasa haus itu masih terus memenuhi kita. Tidakkah kita berkata kita mencintainya? Tapi aneh, kita menjadi penebar masalah. Hati-hati. Rasanya kita perlu tajam menyorot ke dalam. Mungkin keyakinan kita terlalu besar berbanding iman kita yang sesungguhnya. Kita terlalu percaya bahwa kita memberi hidup kita untuk Tuhan. Kita terlalu percaya bahwa kita pelayannya yang baik. Tapi kita kurang berani menatap ke dalam batin kita. Sejauh mana sebetulnya kita sungguh-sungguh dalam hidup ini. Sejauh mana sebetulnya kita melakukan kehendak Tuhan itu. Tidak sederhana. Saya rindu semua jemaat bisa mengerti. Tidak ada yang hebat di antara kita ketika melayani Dia. Saya boleh berdiri jadi pendeta di sini. Silakan kalian ajukan pertanyaan-pertanyaan. Aku berjanji akan menjawabnya. Tetapi apakah itu membuat aku hebat? Omong kosong. Aku boleh 2, 3, 4, 5 alat masih tetap melayani Tuhan. Apakah aku hebat? Juga tidak. Toh alat ini bisa dipasang karena dia memberi aku napas. Kalau diambilnya, dokter 1000 pun tidak bisa apa-apa. Aku ingat betul saudaraku, seorang kawan dekat. Karena darahnya kental. Mula-mula pegel. Gak enak, gak bisa jalan. Pergi ke rumah sakit.
5 dokter mengelilinginya, VIP, dia orang penting. Tetapi kemudian ternyata tidak sembuh, ini serius, dibawa SOS, syuk, sampai Singapura. 12 dokter tunggu dia. Siap, satu tim, semua profesor. Tidak sampai 4 hari di Singapura, dia meninggalkan dunia ini. Belum umur 60 umurnya. Orangnya segar, cantik. Tapi maut tidak memandangnya dan membawa dia. Kalau mau mati, 1000 dokter di sekitar kita juga tidak bisa apa-apa. Tapi kalau mau hidup, tidak ada dokter pun Tuhan akan tolong kita. Bagian kita yang bisa kita kerjakan hanya satu. Kalau sakit, berobatlah. Kalau sakit, makanlah obat. Orang sakit perlu tabib, itu kalimat Tuhan Yesus. Tapi jangan pernah berpikir umur ada di tangan dokter itu. Berusahalah, dia akan menentukan panggilan bagimu. Perempuan Samaria tidak pernah berpikir dia manusia najis, terpojok, mungkin tiap hari hidupnya adalah, ya Tuhan, kalau aku mati, apa yang akan menungguku? Surga tidak bisa kubayangkan, neraka aku takut ke sana. Tapi aku tidak berdaya dengan realita hidup, dan dia makin dalam jatuh dalam dosanya. Saudara, hidup yang miris. Saya mulai membayangkan tiap hari dia memotong nuraninya, memotong. Tiap kali muncul rasa salah, dia tekan. Karena kenyataan membuat dia tidak bisa lepas dari kesalahan. Kenyataan membuat dia tidak bisa terpisah dari keberdosaan. Miskin, sulit berjuang untuk kehidupannya. Perempuan ini tidak layak bertemu dengan Sang Suci, bukan? Mestinya yang ketemu Sang Suci itu kan pendeta-pendeta yang selalu mendapat penglihatan itu. Mestinya kan yang bersemu Sang Suci itu kan adalah imam-imam yang berkobar-kobar itu. Nope. Tuhan menyatakan cinta kasih kepada siapa dia mau. Bisa jadi Tuhan berbicara padamu, bukan padaku. Ketika hatiku tinggi dan pongah, maka aku akan terliwatkan mendengarkan suaranya yang indah. Karena itu mari belajar peka untuk mengerti apa yang menjadi kehendaknya. Kalau kau minum air yang kau berikan, engkau tidak haus untuk selama-lamanya. Ingat, kalau cinta Tuhan ada dalam hidup kita, keteguhan keberanian akan terus maju dalam melayani Dia. Saya sebetulnya tipe orang yang akan menabrak apapun. Kalau saya yakin sudah benar, saya bulldozer orang. Waktu belajar melayani juga tidak sederhana. Sampai makin kemari, saya harus jujur berkata, aku bersyukur pada Tuhan. Dia mengubah banyak hal dalam hidupku. Kalau dulu persoalan gitu tidak bisa kuterima, sekarang saya belajar diam untuk mulai bertanya, mengapa Tuhan? Ya. Saudara mungkin ingat, sebagian tahu, pada waktu satu orang, bekas anak buah saya fitnah saya di media, masuk di IT, semudah membalikkan telapak tangan untuk memasukkan dia ke penjara. Mula-mula saya marah setengah mati, saya yang semangat, habisi dia. Tapi pada titik satu orang bilang, bagaimana Pak, mau dimasukin nggak? Saya mulai gelisah. Yang terbayang oleh saya cuma satu, istrinya, anaknya datang lalu bilang, Pak, tolong jangan. Tapi saya bukan juga persoalan istri dan anaknya itu. Tapi saya mulai lihat posisi saya pendeta. Aduh, makin ribet saudara. Pada waktu itu seorang kawan lagi berangkat ke Eropa dan dia berangkat sama Kapolri, dan kami cerita-cerita. Posisiku bukan berbuat salah, posisiku difitnah. Terlalu banyak orang dengan sukarela akan melakukannya. Tapi saya belajar dan jujur,
Bukan urusan sehari 2 hari. Bulanan itu baru sampai teduh, saudara. Makan waktu panjang. Rasanya marah, kesel. Ya. Tapi baru saya ngerti, air hidup bukan air yang kusediakan, tapi yang Dia sediakan. Penyelesaian bukan kekuatan yang ada padaku, tapi cara Dia yang luar biasa. Dan hari ini aku merasa sangat merdeka. Saya ingat betul ketika dalam pertemuan kami, lalu di kantor polisi, akhirnya mau didamaikan kasus satu anak buah juga. Jadi agak segitiga begitu ya, mereka sendiri 2 berproses. Jadi 2 ini lagi saya bantuin urus sampai selesai ketemu. Didamaikanlah mereka yang berdua, karena yang satu ini yang menghina saya, mukul anak buah juga ribut sama dia di IT, lalu mengeluarkan kalimat yang bisa menjadi jebakan tersendiri. Kasus saya lain sendiri. Nah, pada waktu itu dia punya abang seorang polisi dan kita diskusi di kantor polisi. Saya ngomong depan abang, ini abangmu. Ya. Kau tanya dia, hari ini kau mau kumasukkan, kau bisa kumasukkan. Abangnya diam saja dengerin saya. Ya. Maka waktu ngomong gitu, saudara, lalu jalan. Anak yang tadi mau ngotot ini minta maaf. Maaf Pak Bingman, maaf Pak Bingman. Saya bilang nggak apa-apa. Ya. Yang saya ingat istri dan anakmu. Sekarang kau pulang, ingat istri dan anakmu. Jadi kalau kau bikin apa-apa, ingat istrimu, ingat anakmu. Mungkin kau bilang kau kuat masuk sel, tapi istrimu tidak. Anakmu akan menangis. Tapi waktu pulang tuh rasanya, aduh Tuhan, itu jauh lebih plong, saudara, ketimbang saya jeblosin dia ke dalam penjara. Ya. Rasanya enak ya, dibawa kanit abangnya. Kasatnya kita sudah ketemu. Kapolres sudah beres. Mau ke Polda sana pun, mau ke Zoom sana pun sudah ada jalur semua. Tetapi ketika saya bilang, bentar dulu. Tadinya udah semangat saya dorong untuk segera beresin. Waktu datang lagi sesuatu yang begitu kuatnya untuk bisa nyelesain, malah saya mulai down. Tapi hari ini aku harus berkata, terima kasih Tuhan, kau baik. Andai kata tidak, kakiku terperosok. Kemenangan sesaat, kekalahannya panjang. Tapi hari ini, kemenangan itu ada di tanganku. Tuhan itu baik. Yes. Maka itulah yang kubayangkan pada perempuan Samaria itu. Kehinaan, kepahitan yang berjalan selama ini, sampai datang ke tempat mengambil air pukul 12 siang. Semua orang sudah pulang. Dia tidak berani berkumpul dengan orang pada umumnya. Dia akan dihina, dia akan difitnah. Hei perempuan pelacur. Lalu mungkin orang bilang, hati-hati jaga suamimu, dia sudah datang. Dia disindir habis-habisan. Dia menghindari hidup hari-hari. Bagaimana bisa hidup kekal? Day by day dia mesti lari dan bersembunyi, ambil air untuk cuci dan lain-lain, mesti jam 12 siang ketika semua orang pulang. Bagaimana mungkin dia dapat hidup yang kekal? Camkan itu. Tapi ternyata hari itu ia bertemu dengan sang kekal itu dan dia mendapatkan air hidup itu. Saudara bukan perempuan Samaria, saudara bukan pendosa yang perlu menghindari keramaian dan pertemuan dengan orang karena takut difitnah dan dihina. Tapi awas, dalam jubah kependetaan ini, dalam jas kepengurusan kita, kita pun bisa jadi lebih malang dari perempuan Samaria itu. Dalam hari-hari hidup kita, di pergumulan kita, maka perlu sekali kita menumbuh kembangkan kepekaan untuk makin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Maka air hidup itu akan diberikan kepada kita, dan air hidup itu akan memancar terus menerus hingga kepada kekekalan. Karena itu jangan pernah takut saudara-saudara. Di dalam hidup belajarlah untuk hidup benar, tapi hidup benar tidak pernah mudah. Belajarlah untuk menyangkal diri, tapi sangkal diri itu menyakitkan. Kalau kau tidak pernah siap untuk sakit, terhina, sulit untuk menyangkal diri. Tapi kalau kau berdoa dalam ketulusan, Tuhan akan menolongmu di kesalahan, sehingga kita dibawa ke jalan yang semestinya.
dan kita akan dimampukan untuk melewati berbagai hal dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang kekasih, camkanlah itu, pikirkanlah itu. Ia memberi kita air yang hidup, membuat kita hidup selamanya. Tapi hidup selamanya tidak akan pernah kita dapat sebelum kita mati di dunia yang fana. Supaya kita bisa masuk dalam kekekalan, kita mesti meninggalkan dunia fana. Karena itu, jikalau engkau takut meninggalkan dunia yang fana ini, kapan engkau pernah masuk ke dalam kekekalan? Tapi jikalau engkau cinta dan rindu kekekalan, kenapa engkau takut di kehidupan? Camkan baik-baik kalimat ini. Jikalau engkau merindukan kekekalan, air hidup yang Kristus sudah berikan, kenapa kau takut hidup ini? Bahwa itu akan menumbuh titik kematian. Jangan pernah takut dengan kematian, tapi jangan pernah berusaha menghampirinya. Namun kalau Tuhan membawamu ke sana, jangan pernah kecewa dan marah. Itulah seni beriman. Tidak bertindak sendiri, menghampiri maut, bilang aku tidak takut mati, lalu luar bikin semau-maunya tanpa hikmat. No. Lakukan dengan hikmat. Jangan kau menghampiri kematian, tapi jikalau Tuhan membawamu ke sana, jangan kau pernah ketakutan. Karena apa? Hidup kekal milikmu, tapi setan akan mencobamu, termasuk engkau mencobai Tuhan dengan tidak takut mati, ternyata engkau menodainya. Seni beriman itu unik ya. Saya makin hari makin selalu berpikir, mungkin banyak yang Tuhan percayakan dalam hidup pelayanan, mungkin banyak yang harus direnungkan ya. Bagaimana memikirkan realita kehidupan itu? Tidak semua orang bisa mengerti kita, dan jangan pernah bermimpi bahwa dalam hidup ini semua orang ngerti kita. Omong kosong itu. Jangan pernah berpikir tidak akan ada orang memaki kita hanya karena kita hidup benar. Justru mungkin tambah. Jangan pernah berpikir hidup ini akan mulus tanpa persoalan hanya karena kita melayani. No, badai mungkin bertiup lebih kencang. Tapi lihatlah, Tuhan tidak pernah membiarkan kita jalan sendiri. Memahami kehendaknya, itulah seni beriman. Menjalani hari-hari sesuai dengan apa yang Dia mau, itulah seni beriman. Ini yang harus kita jaga dalam hidup kita, saudaraku. Ini yang harus selalu kita perhatikan. Kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Saya tidak tahu dengan urusan tanah ini, tapi ini mau tidak mau membuat saya kalau tidak Februari, Maret mesti pergi lagi ke Papua. Ya, hanya saja mungkin kalau kemarin berangkatnya malam sampai pagi langsung ke lapangan, ya yang ini enggak lah. Berangkat pagi sampai sana, lalu tidur dulu di hotel, baru besok pagi pergi lihat lokasi. Terpaksa harus berhikmat, suka atau tidak, karena toh fisik saya tidak lagi seperti yang kemarin-kemarin. Jadi ada yang salah nggak dengan jebolnya jantung saya? Kagak. Yang salah adalah kalau saya tidak bisa memahaminya. Untuk apa? Tapi aku tidak akan pernah berhenti melakoninya. Kita jalani, mari kita sikapi, sehingga semua saudara-saudaraku ingat, jangan pernah cengeng jadi orang Kristen. Jangan pernah cengeng. Mungkin yang kau akan berkata, Pak Bigman gampang ngomong karena Bapak nggak ngalami. Demi Tuhan yang hidup, hari ini aku sangat bersyukur pada Tuhan, makin mengerti kenapa Dia tolong aku dalam banyak persoalan, supaya aku punya aset berbicara padamu, saudaraku. Yang berdiri ini bukan manusia teori. Aku bersyukur pada Tuhan. Sekalipun ketika Dia memberikan itu padaku, hatiku berontak. Why God? Tapi hari ini aku harus berkata, sekarang aku tahu mengapa Ia Tuhanku. Selesai? Belum. Besok-besok akan terjadi lagi, tapi saya juga nggak tahu apa, bagaimana. Karena biarlah kita berdoa dan menjalani hari-hari kita. Saya akan menikahkan pertama, nggak tahu masih sempat nggak kedua ketiga.
Tentu harapan saya sempat. Karena satu rinduku, kalau boleh Tuhan izinkan aku, kobaran batin ini turun ke cucuku. Is my dream. Itu mimpiku. Turun. Kalau boleh Tuhan izinkan. Saya sangat terobsesi dengan Hudson Taylor. Hudson Taylor adalah seorang penginjil besar dari Inggris yang melayani China. Sehingga ada istilah di China pada waktu itu. Matahari tidak akan terbit sebelum Hudson Taylor berdoa. Karena dia tiap pagi bangun dan berdoa betul untuk China. Tuhan tolong China, Tuhan begini. Baru matahari terbit di negeri bambu. Artinya subuh tiap kali dia berdoa. Indisiplinnya dirinya. Dia meninggalkan benih Injil di China. Tapi waktu mendetek urusannya ke atas, papa, kakek, ke atas, memang banyak garis pendeta yang sangat cinta Tuhan di sana. Luar biasa ya. Saya belum sampai pada titik yang terjadi. Saya sedang menjalani dan selalu berdoa, Tuhan tolonglah. Karena itulah hidup yang berguna. Karena itu berdoalah, bukan berarti anak-anak saudara jadi pendeta, bukan. Tapi berdoalah supaya anak-anak kita hidup mengenal Tuhan seperti kita rindu. Dan mereka boleh melayani Tuhan seperti yang kita juga rindu. Tak mudah, karena badai pasti bertiup. Anak-anak tidak dengan mudah mengerti apa yang saya mau. Bahkan kita seringkali berbeda paham dan clash. Itu seni hidup. Mereka sering salah memahami apa yang saya mau dan yang saya bicarakan. Tapi kita mesti mengerti itulah kenyataan. Tidak ada yang kau berdoa maka anakmu langsung amin amin. Oh no 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 no. Dan disitulah kita seringkali dibentuk oleh Tuhan lewat persoalan demi persoalan. Berbahagialah engkau. Tuhan sedang memberimu setetes demi setetes air hidup itu. Berbahagialah engkau, karena akan datang waktu dan engkau berkata, terima kasih Tuhan. Dahagaku terpenuhi oleh air hidupmu. Dan air hidup itu hanya bisa nikmat ketika kita dahaga. Dan persoalan demi persoalan dalam hidupmu, itu adalah rasa dahaga itu. Setetes demi setetes air hidup membuat engkau makin menyadari kasihnya itu. Sampai engkau kaget, tahu-tahu air hidup sudah cukup dan membawa engkau pada kehidupan yang kekal itu. Saudara tidak usah berpikir, jadi maksud Pak Bimen keselamatan itu setetes-setetes. No, 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 saya tidak diskusi itu. Saya lagi berdiskusi pembentukan itu. Kesadaran itu. Tuhan mengerjakan satu kali. Final keselamatan itu. Tapi menyadari itu, kita perlu waktu ke waktu. Biarlah Tuhan menolong kita. Biarlah Tuhan memimpin kita menjalani kehidupan yang tidak sederhana. Dan biarlah tiap kita yang melayani Dia, melayani dengan batin, yang terus berusaha supaya menjadi tulus di hadapan Tuhan kita. Sehingga dengan demikian kita bisa mengerjakan apa yang semestinya. Ya. Saya akan close, saudara. Kalau saya pergi ke satu kebaktian teman, lalu diundang, tapi bukan saya yang khotbah. Yang khotbah ada orang lain. Saya datang nggak ya? Saya beberapa kali datang dan sering kali datang. Dan hampir pasti datang kecuali saya ada urusan ini dan itu. Kadang-kadang kalau kita dengar orang khotbah, sebetulnya kehadiran kita boleh enggak, boleh iya sih. Tapi kalau kita hadir, kita dengar yang khotbah, aduh ampun, lari sana lari sini. Di situ tuh jadi ujian yang paling besar loh. Untuk tidak merasa lebih hebat. Gak gampang. Aduh yang gini, kenapa tadi perasaan kita ya, dia minta gua kan udah selesai, ini mestinya kemarin, ini mestinya kemarin, jadi lari ini. Tapi saya selalu sadar, ada waktu Tuhan mau saya hadir untuk mendengar, termasuk dengar yang salah. Dan tidak terlalu hebat kalau saya mesti berkhotbah, lalu yang dengar orang-orang hebat. Gak juga. Apa hebatnya itu? Itu urusan biasa-biasa saja. Yuk belajar.
Tuhanlah yang luar biasa. Selamat menikmati persekutuanmu dengan Tuhan itu. Day by day, step by step, Tuhan mencintaimu. Dia memberi kau air yang kekal. Tapi proses kenikmatan itu memang terasa mahal. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Jangan pernah curiga dan berburuk sangka padanya. Dan jangan lagi bertanya, why God? Kalaupun kau mau tahu jawabannya, hanya satu, because I love you, my son, my church. Kesengsaraan kita, kesulitan kita adalah anugerahnya. Jangan berhenti di keberdosaan, terus melangkah meninggalkannya. Ukir pelayananmu. Jangan lihat orang di sekitar dan mengukurnya, tapi ukurlah dengan batinmu. Kalau kurang, tambahkan. Kalau salah, perbaiki. Sehingga engkau berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan menolongmu, Tuhan menolongku. Tuhan menolong kita semua. Amin. Kita tunduk kepala. Kita ambil waktu teduh sejenak. Renungkanlah kebenaran itu. Hiduplah di dalamnya untuk puji hormat bagi namanya. Air hidup diberikannya kepada wanita paling hina. Tak hanya hina dalam status gender, tak hanya hina dalam strata keagamaan, tapi juga bahkan hina dalam strata sosiologi kehidupan kemasyarakatan. Tak ada satupun titik mulia pada dirinya. Tak ada satupun titik hormat yang tersisa di hidupnya. Kehinaan, kehinaan, dan kehinaan. Itulah yang mewarnai hari-hari perempuan Samaria. Sampai sang suci, sang mulia datang padanya, memberikan apa yang tak pernah dia duga, tak pernah dia mimpikan. Keselamatan membuat hatinya meledak. Tak peduli siapa dirinya, ia hanya menceritakan siapa Yesus Tuhan yang menjamahnya. Begitulah setiap orang percaya. Kalau Tuhan sudah menjamah kita, kita tidak akan peduli siapa diri kita. Kita tidak akan peduli apa yang Dia mau untuk kita lakukan dalam hidup ini. Berdoalah sehingga air hidup itu menjadi kekuatan di kehidupan ini menuju kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk karya yang melampaui akal budi kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan pemeliharaan hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk hari demi hari di mana kami terus boleh belajar mengenali siapa Engkau yang kami layani. Terima kasih iya Tuhan. Ajar kami tak berhitung posisi atau pengabdian kami, tapi ajar kami berhitung besarnya cinta kasih yang Kau berikan pada kami. Terima kasih Tuhan, supaya pelayanan kami sungguh boleh menjadi persembahan. Jangan biarkan kami tergelincir menjadi orang yang merasa paling penting dari yang lainnya, tapi kami boleh tetap berbagi satu dengan lainnya. Terima kasih Tuhan. Hidup yang kekal di tangan-Mu, darimu Kau berikan pada kami gereja-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan kami kekal selama-lamanya. Amin. Kita bangkit berdiri saudaraku yang kekasih, dan kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Bersama gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Silakan duduk saudaraku yang kekasih. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, hari ini kita duduk di sekitar meja perjamuan Tuhan. Tuhan Yesus sendirilah yang menetapkan perjamuan kudus dan mengundang kita untuk merayakannya. Sebagaimana dilakukannya ketika dia mengadakan perjamuan malam itu bersama para muridnya. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Perhatikan, pahami, supaya kau jangan salah mengikuti perjamuan kudus itu. Apakah artinya dan mengapa Tuhan Yesus memerintahkan gerejanya untuk merayakan perjamuan kudus sampai dia datang kembali? Pertama, perjamuan kudus adalah perayaan untuk memperingati penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus demi keselamatan kita. Karena hanya melalui karya Allah dalam Tuhan Yesus saja kita dapat menerima keselamatan sejati. Dalam perjamuan kudus, roti yang kita makan, anggur yang kita minum menyatu dengan kita. Dengan demikian setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, kita diingatkan betapa eratnya persekutuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus yang menderita, mati dan bangkit untuk keselamatan kita. Perjamuan kudus merupakan tanda atau meterai yang menunjukkan betapa kokohnya perjanjian damai antara Allah dengan kita. Perjamuan kudus mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus Kristus sendiri menetapkan dan menjamin janjinya untuk menyelamatkan kita yang ditandai dengan darahnya yang suci. Perjamuan kudus tidak hanya melambangkan betapa erat persekutuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus, tetapi juga menyadarkan kita betapa erat persekutuan kita dengan sesama orang percaya sebagai gerejanya, sebagai tubuh Kristus yang satu. Roti dan anggur dalam perjamuan kudus adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Memang Tuhan Yesus Kristus tidak hadir dalam rupa roti